Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik kepada kita sekalian. Dengan taufiknya kita bisa menuntut ilmu, melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Masih dalam pasal yang ke-16, yaitu iman tentang wajibnya iman terhadap wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Telah kita bahas dalil nakli dan dalil akli. Sekarang kita membahas tentang adab-adabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-adab al-amri bil ma'ruf atau adabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adab AMNF AMNM 6. Ada 7 disebutkan di sini. Yang pertama, an yakuna aliman bihaqiqati ma ya'muru bihi min annahu ma'rufun fi syar'i. Mengetahui. Jadi ada pertama itu mengetahui, mengilmui. Mengilmui apa? Tentang hakikat apa yang dia perintahkan. Mengetahui hakikat yang diperintahkan, bahwasanya dia itu ma'ruf menurut syariat. Jadi betul-betul ma'ruf menurut syariat. Berarti kalau cuma ma'ruf menurut orang, ini belum layak untuk diperintahkan, belum memenuhi syarat. Jadi harus diakui oleh syariat kalau itu perkara ma'ruf, bukan cuma oleh adat, apalagi cuma pendapat pribadi. Enggak, harus menurut syariat, harus ada rujukannya dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu qad turika bil fil. Kemudian juga mengetahui, yang kedua masih dalam mengetahui ini ya. Berarti mengetahui beberapa perkara. Yang kedua dari yang pertama ini yaitu mengetahui bahwasanya perbuatan itu benar-benar telah ditinggalkan. Benar-benar telah ditinggalkan. Begitu juga dengan yang mungkar, sama ya. Begitu juga dengan yang mungkar. Jadi yang mungkar juga syaratnya sama, yaitu mengetahui bahwa perkara yang dilarang itu betul-betul mungkar menurut syariat. Yang kedua, perkara yang mungkar itu betul-betul terjadi, ya, betul-betul dilakukan secara hakikat, bukan persangkaan, bukan perkiraan, tapi harus mengilmui bahwa kemungkaran itu telah dilakukan, baru kita ingkari kemungkaran itu. Kemudian yang kedua, an yakuna wari'an la ya'til ladzi yanha anhu. Orangnya yang melakukan ingkarul mungkar itu harus warok, orang yang warok,
Warok itu sering saya sebutkan. Apa maksudnya warok? Apa? Menjaga hati. Menjaga apa? Berhati-hati. Ya. Warok itu di atas takwa. Warok itu lebih dari sekedar takwa. Kalau takwa itu meninggalkan kemungkaran, kalau warok itu meninggalkan kemungkaran dan perkara yang samar-samar jangan-jangan termasuk mungkar gitu. Meninggalkan hal-hal yang meragukan. Itu warok. Kalau warok udah pasti takwa. Kalau takwa belum tentu warok. Warok pakai ain. Kalau orang Jawa bilang waringin namanya, waringin. Jadi akhlak mulia yang namanya waringin. Waringin itu hati-hati, tidak gampang mendekati hal-hal yang mungkar. Mendekati saja tidak, apalagi melakukan. Jauh. Dan tidak meninggalkan apa yang dia perintahkan. Ya Afan, tadi belum. La ya'til ladzi yanha anhu, dia tidak melakukan apa yang dia larang dan tidak meninggalkan apa yang dia perintahkan. Jadi dia orang yang pertama kali menjalankan syariat Allah Ta'ala. Ini adab ya, bukan syarat. Ini adab bukan syarat. Artinya jangan beralasan, kenapa kamu diamin aja, saya juga masih begitu gitu. Tidak juga. Tetap saja kita melihat kemungkaran harus kita cegah, walaupun kita mungkin mantan begitu, tapi kan kita udah enggak gitu. Atau kadang-kadang masih melakukan, tapi kan kita sekarang kondisi tobat. Jadi jangan ngikuti langkah setan ya. Ini hanya adab tapi bukan syarat. Tidak disyaratkan kalau orang itu angkar mungkar harus sudah melakukan itu. Dasarnya adalah surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Omong doang. Not action, talk only. Apa? Talk less, do more. Apa itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah jika kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Omong doang. Marah Allah dengan orang yang begitu. Kemudian yang ke ayat berikutnya, dalil berikutnya surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal?
Adab yang ketiga, an yakuna hasanal khuluq, harusnya seyogianya akhlaknya bagus. Haliman ya'muru birrifqi wa yanha billin. Halim itu tidak mudah marah, tidak mudah membalas. Sering diartikan santun. Jadi kalau disakiti enggak gampang marah, itu halim. Halim itu nanti melahirkan afu, memaafkan. Kalau orang enggak halim enggak bisa memaafkan. Kemudian ya'muru birrifqi, menyuruh dengan rifku. Rifku itu kelembutan, ketenangan. Lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak kasar. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu ar-rafiq dan mencintai ar-rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah itu maha tenang dan mencintai ketenangan. Wa yanha billin, dan melarang juga dengan kelembutan. Melarang dengan kelembutan. Apa? Alim sama arif itu bedanya sama-sama lembut. Bedanya apa ya? Lupa. Kasih sayang. Yang memerintahkan kasih sayang. Tanggal berapa sih? Lembut dan kasih sayang ya Lin. La yajidu fi nafsihi idana lahusu, dia tidak mendapati pada dirinya ketika mendapatkan keburukan, mimman nahahu, dari orang yang dia larang. Jadi tidak mendapatkan pada dirinya dendam maksudnya. Jadi enggak dendam ketika disakiti oleh orang yang dicegah. Orang dicegah itu pasti melakukan perlawanan ya. Wala yaghdabu idza lahiqahu adan mimman amarahu, dan tidak marah ketika dia disakiti oleh orang yang dia perintahkan. Jadi enggak dendam, enggak marah, betul-betul akhlak mulia nih. Sulit untuk bisa melakukan itu. Bal yasbiru wa ya'fu wa yasfahu, bahkan dia sabar, memaafkan dan berlapang dada. Sofah itu lebih dari sekedar memaafkan ya. Sudah kita jelaskan waktu lalu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Perintahkan yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, dan sabar atas apa yang menimpamu. Sungguhnya itu diantara perkara-perkara yang membutuhkan azam atau memiliki azam yang kuat. Sabar sama azmil umur, sabar. Kemudian yang ke-4, tadi surat Luqman ayat 17 ya. Ala yata'arrafa ilal munkar biwasitati tajassus. Tidak mengetahui kemungkaran melalui jalur tajassus, memata-matai. Jadi taunya kemungkaran bukan karena memata-matai. Jadi tahu secara begitu saja gitu, tanpa memproses, mencari-cari kesalahan, memata-matai, enggak. Karena memata-matai manusia di rumah mereka ini dilarang dalam agama. Jadi menyingkap baju untuk melihat auratnya ini haram. Atau menyingkap penutup untuk mengetahui apa yang di dalam wadah, tidak boleh. Karena syariat ini memerintahkan untuk menutupi aurat manusia. Termasuk aurat itu adalah ya aib, kekurangan, kesalahan, kekeliruannya. Itu kita tutup, bukan malah dikorek-korek. Syariat ini melarang dari memata-matai. Memata-matai atau menguping-upingi juga dilarang, nggak boleh. Allah berfirman, wala tajassasu, jangan memata-matai. Dan memata-matai itu diawali dari dosa sebelumnya. Apa dosa sebelumnya? Suudzon, dari prasangka buruk, nggak boleh. Berprasangka buruk aja nggak boleh. Makanya kalau orang prasangka buruk nanti akan tajassus. Nanti kalau udah tajassus ada yaghtab, ghibah. Nah, itu semuanya kemungkaran. Nabi juga mengatakan la tajassasu, jangan saling memata-matai. Pijit, perempuan pijit. Iya, terus disingkap aurat. Yang mijit perempuan. Aurat perempuan dengan perempuan itu cuma antara pusar dengan lutut. Beda enggak? Makanya ibu-ibu kalau ngelihat kawannya netein gitu enggak masalah. Enggak masalah. Tapi jangan dibuka lebar-lebar. Bukan aurat ya. Sama dengan laki-laki dengan laki-laki, itu dari pusar sampai lutut. Udah itu yang
Kalau itu asalnya ya. Kalau darurat butuh dipijet paha, nggak apa-apa juga disingkap paha. Kalau darurat lagi butuh meriksa kemaluan, periksa kemaluan tidak masalah. Sesuai dengan ya melahirkan gitu. Apalagi dokternya laki-laki pula. Asalnya ya perempuan, tapi kadang-kadang gimana nggak bisa menyediakan rumah sakit. Kalau di Saudi begitu ya, dok, rumah sakit perempuan, rumah sakit laki-laki. Di sini nggak ada. Negara kaya bisa, karena dokternya dari luar negeri semua tuh, dari India banyak kan. Ya mereka bisa impor dokter. Kita ekspor PRT. Jadi itu asalnya auratnya kayak gitu. Jadi tidak masalah pijat. Maksud ibu buka apa sih tadi? Ya buka baju, tidak apa, tidak masalah. Ya itu urusan lain. Ya urusan lain itu, iya. Menceritakan aib orang kan nggak boleh. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan aib tadi, menyingkap aib itu aib yang merupakan hasil karya kita. Kalau aib hasil karya Allah itu nggak perlu malu. Hidung pesek nggak pernah kelihatan hidungnya. Itu pesek bukan kita yang bikin kan, bukan hasil karya kita itu ciptaan Allah. Nah itu bukan aib ya. Hidung pesek, mata sipit, kulit gelap itu bukan aib. Yang aib itu tingkah laku kita, akhlak buruk. Tapi walaupun itu bukan tingkah laku kita, orang mau aja membuli gitu, nggak boleh. Membuli fisik itu, ya siapa yang bikin fisik itu membuli Allah namanya ya. Yang bikin itu Allah kok. Mencela fisik itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fisik kita yang bikin Allah. Kalau mencela kelakuan kita itu masih kembalinya ke kita. Walaupun itu juga nggak boleh juga, tapi lebih ringan dibanding mencela fisik. Karena fisik ini bukan campur tangan kita, ini Allah yang bikin gitu. Dasar kamu hitam gitu. Loh, siapa yang bikin hitam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh mencela fisiknya. Kemudian waqala alaihi azka salatu wassalam, Nabi bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Jadi mengingkari kemungkaran itu yang dohir-dohir saja. Yang kemungkaran itu terjadi dengan terang-terangan, bahkan orang itu memamerkan kemungkaran, nah itulah yang harus diperangi. Kalau orang sembunyi-sembunyi, jangan diintip, ditengok-tengok, jangan-jangan sedang apa gitu, nggak boleh. Sudah dia melakukan dosa sembunyi-sembunyi, nggak mempengaruhi siapa-siapa, ya udah terserah dia gitu. Kalau dia cerita baru kita cegah, kita larang, jangan, nggak boleh, diancam boleh. Nanti kalau kamu gitu lagi dihukum. Ya, kalau itu di bawah kekuasaan kita boleh.
anak boleh, karena itu memang pengawasan harus melekat kalau anak. Ini maksudnya adab ketika ingkar mungkar kepada pihak yang di luar kekuasaan kita. Kalau di bawah kekuasaan kita boleh. Seperti pemerintah mau memata-matai tempat ini jangan-jangan prostitusi misalnya, boleh. Itu harus namanya pemerintah punya kekuasaan itu. Jadi ini adab-adab ini untuk mengantisipasi huru-hara kekacauan. Kalau pemerintah yang melakukan aman insyaallah. Penguasa gitu. Seperti misalnya pemilik hotel, yaitu berhak untuk menanya mana surat nikah gitu kan. Ini ngapain jalan berdua masuk kamar, siapa ini? Ini adik saya, loh adik saya kok sekamar, enggak boleh. Tetap beda kamar. Ya. Apa? Ya lanjut. Umpama ya? Oh lupa. Misalnya kemungkaran itu saya kalau kita bertetangga saya anak bulan mudi misalnya Ya. orang tuanya kerja dia punya anak ABG, nah dia ada teman-teman laki-laki datang gitu ya. Cara ini kadang-kadang dibilang sensitif, jadi untuk anak pribadi lagi gitu. Kadang-kadang kita pikir untuk menyampaikan itu gimana gitu ya, sensitifnya itu kayaknya kan tingkat Menyampaikan ke orang tuanya? ya. Masa sensitif? Iya, maksudnya anaknya ya dari orang tuanya seolah-olah oh itu teman-teman kamera ya ada sekitar 1 orang, 2, 3 laki-laki yang datang ke rumah. Dia perempuan sendiri di rumah itu? Iya, ya, anaknya perempuan 1. Yang datang laki-laki semua? Ya kadang-kadang cuma 2, 3 orang ya rame-rame. Nah, Masya kalau Allah. ngomong itu dari diri pribadi kita tuh seolah anak kita seolah gitu sudah lebih baik atau bagaimana, jadi ada rasa untuk sungkan menegurnya itu tuh Ya. gimana gitu. Memang itulah, yaitu kesalahan dari awal karena memang orang itu nggak menganggap itu sebagai kemungkaran, itu masalah juga tuh. Bagi kita itu kemungkaran betul nggak? Iya. Nyata, tapi bagi sebagian orang tua dikira nggak mungkar Iya, gitu. itulah, jadi terlalu berlebihan kita. Nah, kita pun juga akhirnya berniat mengurungkan niat. Nah, kan akhirnya itu hati aja jadinya Ustaz. Bagaimana tuh caranya? Memang apa ya? Yang paling bagus itu kalau orang itu memang paham agama gitu, maksudnya ngerti bahwa yang namanya pergaulan muda-mudi ini tidak dibolehkan dalam Islam, seperti itu caranya gitu. Kalau itu sudah dipahami dengan baik ya kita mudah untuk menyampaikan pesan, kita bisa menjaga keamanan anaknya gitu kan, ikut bantu gitu kan ketika dia nggak ada. Lah ini nggak ada kesepakatan dari awal. Tapi dicoba dulu lah, itu kan baru perasaannya sensitif. Coba dulu tanya, gimana nih anak-anak begini. Atau yang paling awal memang harus tahu ilmu gitu. Gimana sih biar orang tuh paham bahwa hal seperti itu tuh melanggar agama gitu. Mungkin menurut kita nggak bakal hamil lah gitu. Masalahnya bukan masalah nggak bakal hamil gitu, tapi masalahnya itu udah dosa gitu. Pergaulan semacam itu udah dosa. Ya tapi kan di sekolah memang begitu, itu tugas sekolah kok, itu tugas sekolah. Itulah sistemnya udah kacau kan, udah rusak. Jadi itulah yang saya katakan di awal kemarin, kemungkaran itu udah terlalu merajalela. Makanya sekarang orang mengingkari mungkar jadi malah diingkari. Orang yang mengingkari kemungkaran itu menjadi ghuraba, orang-orang terasing. Nabi ketika ditanya siapa itu ghuraba ya Rasulullah, alladzi yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa yang dirusak manusia. Jadi sekarang kita kalau betul menjadi orang yang memperbaiki apa yang dirusak manusia, kita pasti terasing. Itu udah, itulah zamannya ya. Udah, memang bekal sabar harus besar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Jadi jangan takut kalau cuma sekedar kemudian ini sensitif ya. Sampaikan dulu. Nanti kalau kita udah sampaikan, mudah-mudahan di akhirat kita nggak ditanya lagi sama Allah gitu. Kalau ditanya kita udah punya jawaban gitu. Saya udah menyampaikan ya Allah. Begitu maksudnya. Karena kalau kita nggak mengingkari ya dosa kan. Kita tahu masalahnya gitu.
bisa dosa. Atau laporkan kepada yang lebih berwenang, RT, mungkin lebih mudah-mudahan. Ternyata kata RT juga nggak apa-apa itu, repot, susah. Ternyata yang cowoknya anak Pak RT. Kan repot kayak gitu kan. Ada saya nongkrong dengan salah satu penjual, dia cerita. Jadi dia berjualan di depan kos-kosan. Ini kos-kosan ini campur laki perempuan. Pernah hamil juga, pernah mau digerebek tapi tetap nggak bisa. Dan dilarang oleh masyarakat, nggak bisa ini kos-kosannya, luar biasa. Nggak tahu, backingnya kuat. Jadi seorang pedagang aja bisa ngelus dada gitu, prihatin kan. Ayo, susah, berat mengingkari kemungkaran hari ini. Kemungkaran yang nyata mungkar kan, itu nyata-nyata mungkar sebenarnya, apalagi kemungkaran berupa bid'ah. Siapa bisa ngingkari kebid'ahan? Ya, kalau terlalu serius. Kalau orang mau ngingkari kebid'ahan, coba kira-kira siap diusir apa enggak itu? Kita akan diingkari pasti. Wong ini bagus kok diingkari gitu. Orang zikir dilarang. Maksiat aja kalau gitu, Masya Allah. Apalagi kita menyampaikan agama kepada orang Islam. Kami orang Islam kok didakwah, itu dakwah orang kafir gitu. Itulah orang nggak paham, susah, hancur nih. Tanpa sadar kita nih hancur semua. Kita dalam kondisi rusak. Ada kawan yang pawai memeriahkan semua. Itu kita bilang itu bid'ah, kita terima aja Ustaz. Katanya acara apa, acara satu warung, katanya lomba RT gitu kan. Ya. Oh, gitu aja. Mau ngomong nanti takut kan. Pokoknya jelas itu kemungkaran kan. Cuma ini ada pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mafsadat ya. Jangan sekiranya ketika kita mengingkari kemungkaran itu malah datang kemungkaran yang lebih besar. Jadi artinya ada strategi, cara gimana sih caranya kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh, kita sebenarnya ingin orang-orang ini tahu mana sunnah mana bid'ah kan nggak cuma bid'ah itu aja, bid'ahnya banyak. Nah, mendingan kita membicarakan hal-hal yang nggak sensitif langsung bersinggungan gitu. Sama, ini orang sudah semangat bikin hias mobil-mobil hias gitu kan, pas lagi gitu langsung dicegah, pasti akan berontak kan. Nah, sebaiknya jauh-jauh hari sebelum itu kita tuh ya makanya sebenarnya bukan masalah bid'ah itu doang, bid'ah mereka tuh banyak sekali. Makanya udah kita dakwah bil hikmah itu gimana? Ya udah sampaikan secara umum, kapan kita ketemu, sering kita ketemu, membicarakan tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi gitu. Nanti kalau sudah sadar bahwasanya ini bid'ah ini sunnah, insya Allah semua bid'ah ditinggalkan. Jadi kita jangan terfokus dengan satu bid'ah yang sedang terjadi itu saja, tidak. Ini masalah bid'ah nih, paling sensitif tuh bid'ah. Kalau maksiat aja dibilang sensitif, padahal harusnya enggak gitu kan, karena sepakat kalau masalah maksiat tuh harusnya sepakat itu. Apalagi bid'ah yang enggak sepakat orang itu. Jadi terus pelan-pelan sampaikan ilmu sebenarnya ya, sampaikan ilmu dulu. Kalau tiba-tiba terjadi kemudian kita ingkari, orang itu enggak sepakat kalau itu mungkar gitu loh. Ini mungkin disebutkan di sini enggak ya? Tadi ada pertama sebenarnya, ada pertama kan yang kita ingkar itu betul-betul mungkar menurut syariat ya kan. Nah, ini harusnya ditambah lagi syarat, dan orang yang kita ingkari pun meyakini hal yang sama kalau itu mungkar menurut syariat.
Kalau menurut dia itu ma'ruf, ya itu nggak bisa. Bagi kita mungkar karena bid'ah ya, contoh ini paling mudah bid'ah. Jadi nomor satu ini bid'ah. Bid'ah itu masyarakat masih menganggap nggak mungkar. Kalau kita ingkari dengan alasan itu mungkar menurut syariat, mereka nggak percaya, mereka nggak rela dengan itu. Nah itu ada syarat lagi. Termasuk orang yang diingkari pun meyakini itu sebagai kemungkaran. Berarti harus apa? Proses apa dulu? Dakwah, proses ilmu dulu, taklim dulu. Kalau belum ada dakwah, belum ada taklim, belum ada ilmu masuk, belum ada hujah, kita belum boleh mengingkari. Karena mengingkari itu seperti jihad ya. Jihad itu terjadi setelah apa? Dakwah. Kalau orang belum tahu apa-apa tiba-tiba dibunuh ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Seperti itu. Jadi harus ada proses taklim, tarbiyah, ya, tadris, pengajaran ilmu, penyampaian ilmu terlebih dahulu. Baru kalau udah paham, kalau itu sama-sama mungkar, udah sepakat, nah itu bisa kita ingkari kemungkaran. Itu khususnya yang masalah bid'ah paling sensitif. Syirik juga sensitif. Masih banyak orang menganggap syirik itu nggak masalah. Bahkan kalau bid'ah itu kiai gampang sekali menjawab ya. Saya biasa mendengar itu mengatakan, Pak Kiai, katanya ini amalan kita ini bid'ah nih, gimana ini? Gak apa-apa, yang penting gak maksiat. Nah gitu kan, gampang sekali ngomong gitu. Gak apa-apa, yang penting kamu kan gak maksiat gitu. Jadi menurut Kiai ini bid'ah itu apa gitu? Bukankah bid'ah itu maksiat? Karena bid'ah itu melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah itu kan maksiat. Bahkan bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu cuma melanggar aturan. Kalau bid'ah itu merubah aturan. Melanggar sama merubah parah mana? Jadi kalau kita di jalan lampu merah, kita nabrak lampu merah, itu namanya apa? Melanggar. Nah ini ada orang gak cuma melanggar, diganti lampu biru. Atau yang hijau jadi merah, merah jadi hijau gitu. Bikin kecelakaan gak? Ya kan? Lebih parah itu. Merubah agama ini lebih parah daripada melanggar agama gitu. Itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Tapi begitulah kiainya berfatwa begitulah. Soalnya kiainya juga suka sama bid'ah. Gimana coba? Pokoknya mengingkari kebid'ahan itu paling berat ya. Sama syirik itu juga, syirik berat. Kiainya hobi syirik, gimana? Yang ngajarkan kesyirikan juga kiai banyak. Dan ini serius. Ada orang dari kampung biasa ngaji alif batak sajim, kemudian sholat, nggak ngerti apa-apa tentang syirik. Begitu mondok malah ngerti syirik. Coba, naudzubillah min dzalik. Malah ngerti, diajari di pondok untuk baca Quran di kuburan. Ini serius. Saya datang ke pondok adik saya sendiri. Adik saya dipondokin di tempat itu dulu SMA. Saya udah di pondok yang sunnah gitu kan. Saya jenguk adik saya. Karena kemauan bapak saya mondokin di situ. Begitu saya kebetulan pas datang itu malam Jumat. Nah, saya nginep di ruang tamu kan. Malam-malam tiba-tiba banyak santri ikhwan melewati ruang tamu. Ternyata ruang tamu itu ada pintu depan, ada pintu belakang. Masuk ke belakang. Saya tengok dari jendela gitu, ngapain mereka? Melingkar. Ambil Quran. Jadi ada Quran udah di pinggirnya, udah baca Quran di situ malam Jumat kan. Oh, baca Yasin. Saya nggak paham itu kenapa melingkar-lingkar di situ. Kemudian paginya saya teliti, saya cek ulang. Loh, itu kan kuburan. Bukan tajasus ini. Ini kalau tajasus itu ngintip orangnya, ini ngintip kuburan. ngintip tempatnya. Ini tempat apa sih gitu kan? Ternyata kuburan. Jadi itu yang dikelilingi itu kuburan. Kan memang datar tanahnya, cuma ada batu-batu di pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya gitu. Masya Allah, lesehan di situ. Baca Yasin di kuburan. Ini ajaran Nabi siapa begitu? Enggak ada. Coba cari
di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab hadis keterangan tentang anjuran baca Yasin di kuburan. Membaca Yasin aja enggak, apalagi di kuburan lagi. Luar biasa. Alhamdulillah itu khusus buat laki-laki. Adik saya perempuan, jadi enggak. Saya tanya pernah gitu, enggak pernah. Oh, khusus yang laki-laki. Berarti syirik khusus laki-laki. Kemudian apa? Ya. Ini sampai nomor berapa tadi? Sekarang 5 ya. Yang kelima, qabla an ya'mura man arada amrohu, sebelum memerintahkan orang yang ingin diperintahkan, an yu'arifahu bil ma'ruf. Nah itu harus dikasih tahu. Oh, itu berarti syarat inilah yang tadi kita bilang. Sebelum kita menyuruh, kita kasih tahu dulu bahwasanya ini perkara ma'ruf. Jangan tiba-tiba main suruh, jangan tiba-tiba main marah gitu apalagi. Jadi harus kasih tahu dulu. Termasuk suami istri juga gitu. Istri belum tahu, masih pengantin baru lagi, tiba-tiba didamprat. Kamu kok nggak begini? Oh, saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu harus kasih tahu dulu. Ya, jangan kemudian main hukum. It qad yakunu tarkuhu lahu likaunihi lam ya'rifhu, karena bisa jadi dia nggak melakukan kewajiban karena nggak tahu anahu minal ma'ruf, kalau itu perkara ma'ruf. Nah ini ma'ruf itu kan, ma'ruf itu ada wajib, ada sunnah. Kalau perkaranya sunnah pun jangan dipaksakan, nggak boleh. Ya boleh nyuruh, tapi nggak boleh kemudian memaksa, apalagi menghukum kalau nggak melakukan. Ini perkara sunnah, nggak boleh. Istri nggak sholat tahajud, suaminya memboikot. Ya, jangan sampai tingkat itu. Tahajud itu sunnah gitu kan. Jangan sampai memboikot. Nggak mau negur istri lagi, kenapa? Nggak sholat tahajud. Apa? Kemudian suami kalau mau pergi ke masjid nggak mencium istri, diboikot. Ini lebih parah lagi. Apa kamu marah sama suami? Dia nggak nyium saya kalau pergi. Kan itu nggak wajib. Itu sunnah saja ya, anjuran. Jadi perkara sunnah jangan malah bikin permusuhan ya. Itu permusuhan tuh haram. Meninggalkan sunnah malah mendatangkan haram. Nah itu lebih buruk ya. Jadi harus memang betul-betul paham ya bagaimana mengingkari kemungkaran. Demikian juga ketika melarang dari kemungkaran, itu harus apa? Memberitahu terlebih dahulu bahwasanya itu mungkar. Jadi sebelum mengingkari tanya dulu, kamu lagi ngapain? Saya begini. Tahu nggak kalau itu dilarang? Oh, nggak tahu. Oh, ini dilarang ya. Ya udah, kalau nggak tahu sekarang saya kasih tahu. Itu dilarang. Ini buktinya, ini dalilnya. Sekarang datangkan dalil tuh gampang ya. Tinggal googling, mudah. Jadi kalau orang mana dalilnya, cari Google. Wah itu gurunya Mbah Google, ya enggak apa-apa ya. Emang kenapa rupanya? Yang penting Google nggak berdusta ya. Tidak dusta di antara kita. Jadi yang penting kita bisa menunjukkan hujah, ini loh buktinya kita dilarang melakukan seperti ini. Kasih tahu dulu. Jangan udah dilarang-larang ternyata dia belum tahu kalau itu terlarang gitu. Nanti mengakibatkan kemungkaran lebih besar. Nah ini berarti ya yang saya bilang tadi syarat pertama perlu tambahan, ini udah dijelaskan di kelima ini. Jadi contoh bid'ah tadi,
tahu nggak bid'ah ini terlarang. Nah itu harus diskusi dulu sebelum kita mengingkari. Seperti yang tadi, ini mau kemana nih? Ini mau pawai arak-arakan. Ya kita ngobrol dulu ya. Nggak jadi paham. Tiba-tiba ngobrol sampai jam 10. Loh, nggak jadi pawai ya? Jadi memang harus berilmu ya, bisa mengingkari kemungkaran tuh. Enggak cuma asal nyeplos saja, enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pokoknya enggak boleh. Itu modal ngotot ini bahaya gitu. Ngotot itu pakai otot ya. Harusnya pakai akal. Ngotak ya. Bukan ngotot, ngotak. Kalau Jawa itu ada pakai okol atau pakai akal. Pakai okol itu kekuatan, otot, okol. Jadi jangan pakai okol tapi pakai akal. Kemudian yang keenam, an ya'mura wa yanha bil ma'ruf fa in lam yaf'alit tariku lil ma'ruf wa lam yatrukil munkar lil manhi walam yatrukil murtakib lil manhi wa'adahu bima yuraqqiqu qalbahu. Ya, pertama kita perintahkan atau kita larang ya, perintahkan yang ma'ruf atau larang dari yang mungkar. Jadi digabung ini. An ya'mura wa yanha bil ma'ruf. Gimana sih? Menyuruh dan melarang dari yang ma'ruf. Masa melarang dari yang ma'ruf? Terlalu singkat. Ya intinya kita suruh kepada yang ma'ruf atau kita cegah dari yang mungkar. Kalau dia belum mau mengikuti, maka langkah berikutnya apa? Menasehatinya. Jadi dia udah tahu nih kalau ini mungkar, kita cegah, tapi dia ngeyel. Nah, langkah berikutnya kalau dengan orang ngeyel itu nasihat. Makanya dakwah itu begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah. Apa maksudnya dengan hikmah? Dengan hikmah itu ya udah sampaikan ini halal, ini haram, ini bagus, ini baik, sampaikan. Untuk siapa itu dengan hikmah? Untuk orang yang siap menerima. Itu dengan hikmah. Kemudian kalau orang itu membangkang, nggak bisa menerima, lanjut langkah kedua. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang bagus. Nasihat bagus itu gimana? Mau'idah itu artinya perintah yang ditambahi dengan argumen, dengan dalil, dengan bukti tentang motivasi, tentang pahala, iming-iming. Kalau melarang ditambahi dengan apa? Ancaman. Nah itu namanya mau'idah. Jadi ditambahi dengan bukti-bukti ancaman atau bukti-bukti janji-janji Allah Ta'ala. Itu namanya mau'idah. Nah, jadi orang itu kadang iya memang ini bagus, tapi saya malas. Nah itu kan berarti kurang motivasi gitu. Sekarang kita tambahi dengan mau'idah sebagai motivasi. Jadi menasihatinya dengan apa-apa yang bisa melembutkan hatinya. Ya diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang neraka. Itu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Makanya ada kitab namanya Zuhud Warraqaiq, Zuhud dan kelembutan hati. Itu berkaitan. Kalau kita sering membaca dalil-dalil seputar kiamat, seputar kematian, seputar alam kubur, seputar surga neraka, itu hati kita akan lembut. Kita akan mudah menerima nasihat, mudah mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Bidzikri ma warada fi syara', dengan menyebutkan apa yang datang di dalam syariat,
min adillati targhib wa tarhib tuh, dalil-dalil targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Dan ulama menyusun kitab ya tentang targhib dan tarhib ini, Suyuti misalnya. Syalbani juga meneliti kitab tersebut menjadi Sahih Targhib wa Tarhib. Fa'ilam yahsul imtithalun, kalau belum terjadi pelaksanaan, nggak mau praktek juga, istakmala ibarati ta'nib wa ta'nif, maka menggunakan ungkapan yang lebih keras lagi, ya, sambil mengecam gitu, mengancam. Wal iglad, dan lebih kasar lagi fil qaul, dalam ucapan. Lebih tegas lah, bukan lebih kasar, lebih tegas lagi dalam ucapan. Fa'ilam yanfa' dzalika, kalau itu belum bermanfaat juga, ghayyarul munkar biyadih, maka ingkarilah kemungkaran dengan tangannya kalau punya kekuasaan. Ini dengan kata-kata dulu sebenarnya. Walaupun pemerintah misalnya atau penguasa, walaupun seorang ayah kepada anaknya kan punya kekuasaan tuh, bukan harus langsung tangan dulu gitu kan, tapi mulut dulu, nasihat dulu, disuruh dulu masih ngeyel, dikasih motivasi masih ngeyel, lebih tegas lagi masih ngeyel, baru pakai tangan tempeleng. Atau enggak, jangan langsung itu juga, kasih ancaman, kamu enggak kasih uang saku, nah, udah ternyata malah nyopet gitu, bahaya lagi, makin parah. Fa'in ajaza istadhara alaihi bil hukumah au bil ikhwan. Nah, kalau masih nggak mampu, masih belum berubah juga, maka sampaikan kepada pemerintah atau kawan-kawan untuk bantu, gitu. Susun kekuatan untuk melakukan gerakan ingkarul mungkar. Nah, itu memang harus begitu ya. Apalagi kalau kemungkarannya skalanya agak besar gitu. Yang melakukan kemungkaran 10 orang, kita sendirian ya nggak bisa. Ya. Harus dengan bantuan. Kalau cuma menasihati dengan kata-kata bisa aja gitu. Tapi kalau sudah mereka malah pakai kekuatan, pakai tangan, ya kita kalah 1 lawan 10 ya. Kecuali kalau jagoan pendekar mungkin ya kan, punya jurus kaki 1000 gitu, langkah 1000, mau dipukuli lari gitu kan. Kemudian yang ketujuh, fa'in ajaza an taghyiril munkar, kalau dia lemah dari merubah kemungkaran dengan tangannya dan lisannya, bi an khafa ala nafsihi, karena takut atas dirinya atau hartanya atau kehormatannya atau keluarganya, saya tambahkan. Jadi kadang kita sih nggak apa-apa, tapi anak kita diancam, bahkan orang tua kita diancam, dan itu terjadi ya. Dulu saya pernah bukan ngingkari kemungkaran sih, maksudnya nyampaikan dakwah saja secara umum, itu yang dicela orang tua saya. Saya santai aja gitu, orang tua yang sakit hati ternyata nggak kuat. Akhirnya saya menurunkan tensi, jadi nggak segarang dulu lagi gitu, karena nggak tega ngelihat orang tua yang menghadapi cobaan itu, sepertinya belum kuat orang tua. Karena kalau saya cuma digunjing masyarakat di kampung gitu, loh saya bisa pergi, pas udah sampai ke kota lain udah nggak kedengeran tuh. Nah orang tua saya di situ-situ juga gitu kan, nggak kuat gitu dengar omongan orang. Sampai pada akhirnya orang tua pun
hijrah juga nggak kuat itu, nggak kuat tinggal di tempat yang penuh dengan kemungkaran gitu. Insya Allah. Wa kana la yutiku sabr, dan dia tidak mampu bersabar ala mayanaluhu, atas apa yang menimpanya. Iktafa bi taghyiril munkar bi qalbihi, maka cukup dengan hati. Nah, ini paling rata-rata kemampuan kita hari ini. Rata-rata kita itu paling sampai mentoknya di sini. Kalau nggak mengingkari lagi dengan hati, berarti udah nggak punya iman ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak mampu ya, maka dengan lisannya, kalau nggak mampu maka dengan hatinya, itu terakhir. Ini 7 adab mengingkari kemungkaran. Siapa yang hafal? Yang hafal dapat hadiah umroh. Tapi dengan biaya sendiri. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua waro. Ya, minimal takwa lah. Kalau yang kedua nih takwa bisa lah. Kemudian yang ketiga akhlak yang bagus. Yang keempat ya tidak boleh memata-matai, tajassus. 4 tajassus. Berarti ini namanya syarat salbiyah. Kalau tadi syarat isbat. Kemudian yang kelima memberitahu ya, memberitahu kepada orang yang kita ingkari. Kemudian yang keenam menasehati. Yang keenam menasehati. Yang kelima pakai hati. Ketujuh pakai hati. Dah itu 7 adab ingkarul mungkar. Coba siapa bisa menyebutkan 7? Kalau belajar langsung hafal nih, Masya Allah. Biasanya kalau langsung hafal besok bisa lupa. Kalau yang gak langsung hafal gak lupa, karena gak hafal ya kan. Jadi mending gak usah hafal ya, biar gak lupa. Ada yang mustar? Satu angka, satu huruf, satu kata bisa. Terus jadi ngapal tuh diringkes, enak. Ilmu, waro, akhlak, nah gitu aja. Itu meringkes gitu. Ilmu, waro, akhlak, jangan tajassus. Nah itu 2 kata nggak apa-apa. Jangan tajassus. Kemudian memberitahu, kemudian nasihat, kemudian pakai hati. Nah, diringkes begitu. Kalau tiba-tiba disuruh muhadharah, ceramah, bisa itu temanya itu. Gitu. Kita kalau mau khutbah begitu juga, ngafalnya poin-poin aja nanti khutbah. Sama dihafal dalil-dalilnya gitu paling. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Kemarin Abdul Ahad kan lagi bersama Muhammad Tiban, kemudian bercerita tentang Ustaz Ahmad. Jadi Kok cerita sih? Kok cerita? masalahnya tentang ini Ustaz, daftar haji melalui Yaman Ustaz. Oh. Nah, itu gimana prosedurnya Ustaz sebenarnya? Soalnya kan kita udah daftar di bawah tahun 15 tahun waktunya Ustaz. Jadi ada yang berniat untuk tahun depan itu buat lewat Yaman ke luar negeri itu emang bisa boleh ya? Kok bisa saya sih? Siapa yang bilang itu? Hah? Musalimah itu siapa? Nggak tahu. Suaminya kali ya? Suaminya Wahyu Budiarto.
bareng pas juga. Dulu biasa ikut kajian subuh, sekarang nggak lagi. Iya. Kenapa? Kenapa beliau tahu? Kenapa nggak datang lagi? Banyak kegiatan, banyak kelas juga. Sebenarnya saya nggak pernah nyampaikan di majelis, itu dari mulut ke mulut paling, atau saya cuma pernah cerita ada kawan yang dulu begitu, masalah bagaimana dan seperti apa saya juga nggak tahu persis. Cuma dulu saya termotivasi pergi haji pun gara-gara ada kawan begitu. Saya udah tinggal di Yaman, tiba-tiba pengen pulang, bukan kepengen, terpaksa harus pulang karena memang keterbatasan biaya gitu kan. Nah pas mau pulang itu, yaitu tiba-tiba ketemu kawan dari Indonesia yang datang ke tempat belajar kami gitu. Saya pikir kan mau belajar, saya tadinya nggak tahu kalau dia cuma mau pergi haji. Oh antum kesini bukan mau belajar? Ya dikit, belajar bentar aja, nanti biar bisa pergi haji. Oh gitu ya. Itu dari situ saya terus mikir, oh kalau gitu saya tanya berapa gitu. Di sini saya tanya-tanya kemarin cuma 11 juta gitu. Murah banget. Jadi sekali daftar sekarang, berangkat sekarang juga gitu, kayak haji furoda jadinya kan. Saat itu ya, saya nggak tahu sekarang aturannya gimana, saya nggak tahu. Itu dulu tahun 2008. Nah saya udah begitu tahu begitu, saya terus kepikir, oh kalau gitu saya mending haji aja dulu. Nanti kalau pulang ke Indonesia kesini lagi jauh gitu kan, antrinya pula ya kan. Ini udah tinggal berangkat nggak pakai antri. Mungkin kalau minjem duit siapa dulu kan bisa gitu kan. Cuma 11 juta loh gitu kan, mikirnya kan dikit itu. Akhirnya udah saya istikharah, kayaknya haji dulu sebelum pulang. Jadi itu waktu itu pokoknya sekitar 3 bulan sebelum haji, jadi ada waktu untuk ngumpulin duit gitu kan. Ya udah, ternyata Allah takdirkan nggak pulang dulu, ngumpul udah terkumpul ada sekitar 15 juta. Nah, lumayan nih bisa berangkat ini. Kemudian istri saya bilang, saya juga pengen lah gitu. Oh iya ya, masa saya berangkat sendiri? Berarti kalau sama istri kan tinggal nambahi lagi berapa gitu kan, 22 juta 2 orang tuh cukup berangkatnya doang gitu. Nanti di sana tawakal gitu. Kurang 7 juta ini berarti kan, untuk daftar udah selesai itu. Akhirnya entah bagaimana caranya, itu semuanya Allah yang nunjukin jalan ya. Tiba-tiba ada orang ngasih, tiba-tiba aja itu orang ngasih, orang bagi-bagi duit gitu. Ada orang ngetuk malam-malam, ternyata syekh kita, bukan syekh yang nomor satunya, guru kita lah diantara guru. Ya Rahmat, ada syekh, rizki minallah, duit, kasih duit amplop gitu. Miman dari siapa gitu? Minal muhsinin, pokoknya dari orang baik lah gitu. Ya Allah, saya buka itu real Saudi untuk bal. Ya Allah, duit kok bisa datang gitu. Banyak keajaiban. Tuh keajaiban orang nggak punya duit tuh. Nggak punya duit, niatnya terlalu tinggi kan. Niat mau pergi haji kan tinggi banget itu. Bagi orang Indonesia apalagi tuh. Ada orang Indonesia yang nabung dari kecil 80 tahun baru berangkat. Ya alhamdulillah, pokoknya akhirnya bisa berangkat. Sampai di Saudi, buat makan nggak ada. Nggak ada duit. Ya udah, ternyata ada saja jalan kan. Ada sana kawan di sana. Kan kalau musim haji itu ada namanya tenaga musim haji, TEMUS. Itu diambil dari mahasiswa-mahasiswa di Timur Tengah, diseleksi untuk kemudian menjadi pegawainya Saudi, di bawah pemerintah Saudi itu.
Jadi digaji oleh pemerintah Saudi, gajinya pun sekitar 35 juta sekali musim haji gitu kan. Lumayan buat mahasiswa kan, seneng kali itu. Bisa pergi haji pula. Ya, intinya ketemulah kita dengan kawan situ, nanya-nanya ini gimana nyari duit. Ini dorong orang itu. Orang tawaf sama sa'i. Ya udah saya dorong orang tua gitu. Sekali dorong 300 real. 300 real saat itu hampir sejuta. Karena 1 real 3.000 doang dulu. Sekarang nggak tahu berapa. Ya udah, sejuta ini kan buat makan udah banyak itu, bisa. Cuma kerja sekali itu aja. Dan itu saya ingat-ingat penghasilan pertama saya seumur hidup. Jadi saya pertama kali kerja di Saudi. Sebelumnya saya kan cuma dapat dari ini markas. Jadi kita menuntut ilmu, disediakan rumah, disediakan listrik, air gratis semuanya, termasuk bulanan juga. Itu kan bukan kerja gitu kan. Nah, itu bukan gaji gitu. Tapi pertama kali saya dapat gaji itulah pas musim haji. Jadi gitu. Pokoknya sederhana. Dan sulit, beratnya bukan main. Kenapa? Kita pergi haji membawa 2 anak kecil. Saya gendong yang gede baru 2,5 tahun, yang kecil 7 bulan, gendong ibunya pergi haji. Nangis semua itu, tawaf desak-desakan, panas gitu kan, nangis. Orang teriak semua, ngomong pakai bahasa mereka, ngomong apa ini orang gak tahu. Orang Afrika, orang India ngomong semua kan saya nggak paham, nahi aja, nggak tahu lah. Ada yang pakai peragaan katanya, taruh sini punggung biar enggak kepanasan, dan gendong kan kepanasan. Kalau yang saya anak laki-laki saya gendong di depan atau di belakang saya lupa pokoknya. Suruh taruh sini gitu. Sama aja saya juga pendek gitu kan, mereka tinggi-tinggi kan. Dan saya nggak ngelihat orang lain pergi haji bawa anak gitu. Dan kalau dari Indonesia pasti nggak boleh. Nah, dari Yaman boleh. Anak ini pergi ke sana gratis. Dan itu bisa juga diniatkan haji untuk anak juga gitu. Kita meniatkan haji sendiri untuk anak satu, istri juga begitu. Itu cuma cerita begitu, tapi saya nggak tahu kalau kemudian hari ini harus bagaimana, saya nggak ngerti, saya nggak tahu informasi itu. Kalau punya kawan yang bisa membantu di sana ya mungkin saja gitu. Tapi setelah itu saya juga nggak pernah dengar cerita lagi apakah ada yang melakukan proses seperti kawan itu. Sempat terkatung-katung juga itu kawan dari Jakarta itu, sempat hampir gagal gitu. Pokoknya susah, nggak gampang gitu, nggak, bukan jalur gampang karena ini kan jalur nggak resmi, jadi ya harus pintar-pintarnya melobi. Ada lagi? Bisa tanya, Kak? Ya. Jadi ada pertanyaan, Kak. Pertanyaannya begini, kita tuh kan nggak boleh merubah ciptaan. Nah terus pertanyaannya dibilangnya, nah kenapa hanya rambut yang dari putih kita rubah menjadi entah itu coklat atau apa. Nah ini susah kita bagaimana ininya, itu kan merubah juga tuh. Nah kenapa yang lain-lain tidak boleh dirubah hukumnya? Nah itu gimana ya cara Ya, semua pertanyaan kenapa tentang aturan Allah, jawabannya itu dalil. Jawabannya dalil. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang wanita, kenapa wanita itu kalau dia haid, idza hadat takdi saumahu walam takdi salataha, saumaha wala takdi salataha. Dia disuruh mengkodok saum tapi nggak disuruh kodok sholat. Kenapa gitu kan? Kan ini pertanyaan tentang syariat ya, bertanya tentang kenapa. Ini mempertanyakan kenapa, sama pertanyaan kenapa tentang syariat ini harus jawab dengan dalil.
Maka saat itu Aisyah pun langsung nanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu pengikut Haruriyah? Haruriyah itu Khawarij. Di masa Aisyah sudah ada Khawarij yang mewajibkan qadha salat. Mereka orang yang takwanya luar biasa, kelewat tapi. Jadi wanita haid harus mengqadha salat. Aliran Khawarij itu. Masya Allah memang ibadahnya luar biasa tapi kelewat, itu bid'ah. Maka Aisyah bilang, "Kamu Haruriyah?" Kata dia, "Enggak, aku cuma nanya." Gitu. Kemudian apa jawaban Aisyah? "Kami dulu juga mengalami haid di masa Rasul. Maka kami diperintahkan untuk qadha shaum dan enggak diperintahkan qadha salat." Udah, titik. Tentang kenapa, ya udah, itu aturan Allah begitu. Allah yang Maha tahu gitu. Itu alasan pertama, dalil. Kalau kemudian kedua ditambah alasan akal, silahkan. Tapi jangan sampai alasan kedua malah terbantah gitu kan. Karena akal kita kan kadang salah juga gitu. Maka yang paling kuat itu dalil. Jadi yang paling penting, yakinkan pada orang yang bertanya itu bahwasanya beragama itu harus berdalil. Kita beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti akal manusia, bukan. Dalil. Menurut kita kan gak masuk akal gitu kan, tapi ini dalil. Allah Maha tahu gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama itu dengan akal semata, tentu mengusap khuf bagian bawah lebih utama daripada mengusap khuf bagian atas. Tapi karena ini pakai dalil, kita beragama itu ngikut dalil. Ngusap khuf itu bagian atas bukan bawah. Yang kotor bawah, yang diusap atas. Itu kan gak masuk akal kan? Nah, tapi agama bukan akal semata, harus pakai dalil. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa orang disuruh mengecat rambut tapi nggak boleh ngerubah yang lain? Ya karena mengecat rambut ada perintahnya, merubah yang lain ada larangannya. Udah, jelas itu. Mau bagaimana? Mau protes sama Rasul udah meninggal, protes sama Allah kalau berani, ya nggak bakal bisa. Itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu jawabannya, dalilnya begitu memang. Dalilnya memang kita disuruh merubah warna rambut putih. Tapi harus yang putihnya udah merata ya. Kalau baru satu nggak boleh dicat. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 30 belum. Yang udah mulai dominan lah. Kayak saya ini udah mulai dominan. Saya cat biru-biru gitu kan. Karena kan cat hitam nggak boleh ya kan. Saya warna favorit saya biru, ya udah biru gitu kan. Warna biru terus main bola gitu kan. Wah, itu. Dikira anak gaul kan. Masih ada? Udah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi